Para wakil talqin, Bunda Haya, Profesor Priyatno, dan pemangku manakib pada malam ini, Ibu Hajjah Wastinah sekeluarga. Kita doakan, kita khususkan kepada beliau dan keluarganya. Semoga Allah mudahkan segala urusan, Allah Ya melimpahkan kebarokahan segalanya, Amin. semuanya. Amin ya Allah, ya Amin. Rabb. Terima kasih. Tentu kita juga sama-sama mengucapkan terima kasih kepada beliau yang berkenan menjadi pemangku manakib pada malam ini. Semoga Allah ganti segalanya dengan yang lebih barokah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Amin. Hadirin ikhwan akhwat para pecinta kesucian jiwa rahimakumullah. Kita bersyukur kehadirat Allah sepenuh langit dan bumi karena kita dipertemukan dengan Syekh Mursid dan kita masuk ke dalam kafilah ruhani yang berusaha sekuat tenaga belajar istiqomah mengamalkan, mengamankan dan melestarikan zikir dengan metode Thariqah Qadiriyah Naksabandia Ma'ad Surya Yasin dan rasa PPKN. Kenapa kita bersyukur dengan ini? Karena sesungguhnya yang diturunkan kepada semua nabi dan rasul itu kalau dikristalkan, ya, kalau dikerucutkan, maka akan bermuara kepada zikrullah, kepada zikir. Dua ayat yang saya bacakan tadi di awal surah Al-Anbiya ayat satu dan ayat kedua. Salah satu ulama tafsir menyebutkan ay anna kullama nuzila ala rusuli zikrun. Maksudnya adalah setiap yang diturunkan, semua yang diturunkan kepada nabi dan rasul itu zikrun adalah zikir. Intinya adalah zikir. Jadi dengan kita mengamalkan zikir yang dicontohkan, yang dibimbingkan oleh Syekh Mursyid kita semua, sesungguhnya kita sedang menyambungkan diri dengan seluruh apa yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan para rasul, bahkan sebelum Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Anna kullama nuzila ala rusuli dzikrun, bahwa semua yang diturunkan kepada nabi dan rasul itu zikrun adalah zikir. Lalu para eh, penerjemah mengatakan yang zikir itu bukan hanya sekedar lafal zikir, tapi yang dimaksud adalah peringatan dan lain sebagainya dan sebagainya. Ya, bangga, silakan. Sesuai dengan tafsirannya masing-masing, sesuai dengan derajat pemahamannya masing-masing. Tetapi kalau kita kembalikan ke asal katanya, maka zikrul itu adalah zikir itu sendiri. Meskipun nanti derivasinya, turunannya, tasrifannya, ya bisa jadi peringatan, bisa jadi ajaran dan lain sebagainya. Bahkan Al-Quran sendiri, nama lainnya adalah az-zikru, zikir, begitu. Di nama lain Al-Quran itu ada Alkitab, ya, At-Tanzil, az-zikru dan lain sebagainya. Nah, salah satunya az-zikru adalah zikir. Zikir yang dimaksudkan, sebagian menerjemahkan adalah peringatan. Nah, hadirin ikhwan akhwat para pecinta kesucian jarimakumullah. Zikir yang sudah Allah berikan kepada kita melalui perantara Syekh Mursyid kita semua adalah zikir akumulatif antara dimensi diri kita secara jismani dan dimensi diri kita secara ruhani. Secara jismani kita mengenal zikir yang biasa kita lakukan sebagai zikir jahar, sedangkan secara ruhani zikir yang biasa kita lakukan dan terus kita lakukan sepanjang hayat, sepanjang waktu, setiap tempat, setiap keadaan, kita mengenalnya dengan zikir khafi. Ada juga yang menyebut zikir ismul mufrad. Nah, macam-macam istilahnya. Ya. Pada kesempatan yang mulia ini,
Izinkan saya mengutip pernyataan beberapa ulama berkaitan dengan zikir ismul mufrad atau zikir khafi yang kita kenal. Sayyid Abdul Abbas Al-Mursi, gurunya siapa itu? Gurunya Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah. Beliau mengatakan begini, liyakun dikruka Allahu Allah. Hendaknya jadilah zikirmu mengucapkan kalimah Allahu Allah. Saya bukan menyebutkan material zikir hobi yang biasa kita lakukan, tapi menyebutkan apa yang didawuhkan oleh Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Syekh Abdul Abbas Al-Mursi ini yang mengatakan, kita sering mendengar, Auqatuna kulluha Lailatul Qadri. Beliau yang mengatakan itu. Semua waktu kita adalah Lailatul Qadar. Kenapa? Karena material inti, material substansi, ya, yang diturunkan pada malam Lailatul Qadar, pada Lailatul Qadar itu ada pada material zikir yang dilakukan oleh kita semua. Apa? Zikir ismul mufrad, zikir khafi, zikir yang disimpan di dalam kolbu kita semua, sehingga mewarnai seluruh diri kita dari kulit, daging, tulang, dan sumsum kita semua bersama-sama dengan kalimah yang disimpan, kata orang Sunda, ditenden di handelem sium, ditunda di hanjuang siang, disimpan di tempat yang paling rahasia, yang tahu hanya diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang menyimpannya? Ar-Ruhul Amin, ruh yang terpercaya pada setiap masanya. Malak Jibril bagi Rasulullah, Rasulullah bagi para sahabat, terus ahlu silsilah sesuai dengan masanya masing-masing. Itulah Ar-Ruhul Amin. Nah, kenapa? Fa inna hadzal ismi sultanul asma'i. Kata Syekh Abdul Abbas Al-Mursi, karena nama ini, nama yang disimpan dalam kolbu kita, zikir hobi itu, material zikir hobi itu, apa? Sultanul Asma. Karena itu adalah rajanya nama-nama Allah. Walahu basatun wa tamratun. Zikir ismul mufrad ini, atau zikir khafi ini, ya, memiliki landasan dan memiliki buah atau hasilnya. Tapi suatu al ilmu. Maka altarnya, alasnya adalah ilmu. Wa thamratuhu an-nuru. Dan buahnya, hasilnya adalah cahaya. Masya Allah, tabarakallah. Apa yang dimaksud ilmu dengan cahaya itu? Ilmu itu yang dimaksud oleh Syekh Abdul Abbas Al-Mursi adalah ilmu yang mulhamah. Ilmu yang diberikan kepada seseorang yang di dalam hatinya ada material ismul mufrad. Zikir ismul mufrad atau zikir khafi itu, dia akan dikaruniai pengetahuan yang langsung diinstalkan oleh Allah kepada dirinya. Apa yang dimaksud dengan nur itu? Itulah yang disebut dengan cahaya Allah yang memancar dari kolbunya. Kenapa memancar dari kolbunya? Karena kolbunya diisi dengan apa? Dengan material ismul mufrad atau dengan material zikir khafi tadi. Sehingga kalau kita lihat di salah satu bait Kifayatul Atqiya wa Minhajul Asfiya itu, ya, bahwa zikir itu akan melahirkan nar dan nur. Nar artinya adalah api, nur artinya cahaya. Maka jangan heran kalau kita setelah selesai zikir, kita biasa merasakan badan kita panas. Kenapa? Karena material zikir yang kita lakukan baik zahar maupun khofi sedang membakar kotoran-kotoran, kejelekan-kejelekan, keburukan-keburukan, dosa-dosa yang ada pada diri kita semua. Maka panas. Jadi berkarakter panas, berkarakter api, nar. Gitu. Ya. Maka ikuti tata caranya, ikuti kaifiatnya, ikuti bimbingannya yang dicontohkan, yang dibimbingkan oleh guru agung kita semua, Hadratus Syekh Muhammad Abdullah Saifullah Maslul Qaddasallahu Sirrah. Kenapa? Kalau kita sesuai dengan tuntunan beliau, ya, karena beliau sudah tahu takarannya seperti apa, gerakannya seperti apa, jumlahnya seperti bagaimana.
Nah, itu akan kita rasakan. Efek secara fisik, secara zahir, secara jasmani, kita merasakan panas setelah melakukan zikir. Nah, di dalam sarah Kifayatul Adqiyah itu disebutkan, makanya kalau selesai zikir bagi para pemula, daripada mubtadiin, bagi para orang-orang yang masih belajar, di tahap belajar, di level murid, selesai zikir itu ditahan dulu meskipun merasakan haus, jangan langsung minum. Begitu. Ya, itu bagi kita para murid. Ya, tahan dulu sebentar biar badannya agak dingin dulu. Kenapa? Karena kalau langsung minum dalam syarah Azkiyah itu disebutkan itu bisa memadamkan fungsi nar, fungsi pembakaran yang melekat kepada aktivitas zikir yang kita lakukan, pada kalimat-kalimat zikir yang kita lafalkan. Yang kedua nur, melahirkan nur. Melahirkan nur itu apa? Melahirkan cahaya. Dari mana cahayanya? Yang muncul dari apa? Dari berpendarnya kalimatul zikril khafi, kalimatul zikri ismil mufrad, kalimah zikir khafi, kalimah zikir ismil mufrad yang ada dalam hati kita semua. Memancar tuh dari dalam keluar. Dari hati kita memancar ke tangan, jadi bercahaya tangannya, tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang merugikan orang lain, memancar cahaya ke mulutnya, tidak keluar kalimat-kalimat yang buruk yang menyakiti orang lain, memancar ke telinganya, tidak digunakan telinganya untuk mendengar sesuatu yang dilarang oleh Allah, memancar ke matanya, matanya terbimbing tidak melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah, memancar ke pikirannya, dia selalu berpikir positif kepada Allah, kepada sesama manusia, memancar ke kakinya, maka kakinya menjadi bercahaya, tidak dilangkahkan kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nar, nur. Masya Allah, tabarakallah. Ya. Jadi begitu. Altarnya, alasnya adalah apa? Ilmu. Ya. Wa thamratuhu an-nur. Sedangkan buahnya adalah cahaya. Kenapa ilmu? Ya, tidak bisa diraba-raba. Kalau ilmu itu, ya mesti ada yang ngajarinya. Siapa yang ngajarinya? Ya guru kita. Begitu. Walaysa nuru maksudan lidzatihi. Yang dimaksud dengan cahaya itu bukan cahaya seperti yang kita lihat senter mengeluarkan cahaya. Bukan itu. Bal lima yaqau minal kasyafi wal iyani. Tapi yang dimaksud dengan cahaya itu adalah al-kasyaf, terbukanya wal iyan, kesadaran. Ya, tadi disebutkan. Jadi cahaya itu dalam bentuk terbukanya mata batin kita semua. Ketika melihat kebahagiaan tidak terjebak dalam kebahagiaan, tapi tembus kepada zat yang menghadirkan kebahagiaan pada diri kita. Ketika bertemu dengan kesedihan, dia tidak terjebak pada kesedihan. Kenapa? Dia tembus langsung kepada zat yang menghadirkan kesedihan supaya kita bersabar. Zat yang menghadirkan kebahagiaan supaya kita bersyukur. Jadi semua yang dihadapi, yang dilihat oleh dia, yang didengar oleh dia, diraba oleh dia, dia tembuskan kepada zat yang menghadirkan semua itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah al-kasyaf. Wal iyan, apa? Kesadaran. Oh iya, kita digerakkan oleh Allah, diberjalankan oleh Allah. Kalimat yang sering dibacakan oleh MC internasional kita. Siapa? Pak Kinu Ramlan dari Makassar itu. Kita dibisakan, dimampukan, digerakkan oleh Allah. Itu kesadaran itu. Bahasa sederhana sepertinya, padahal itu kaya makna. Penuh dengan kesadaran. Penuh dengan kesadar dirian. Bahwa kita digerakkan oleh Allah, dimampukan oleh Allah, dihadirkan oleh Allah di majelis manakiban itu. Luar biasa. Kemarin saya mendapatkan postingan dari Pak Kiai Amin, Pak Kiai Haji Budi Rahman Hakim, atau Pak Kiai Amin. Beliau menuliskan karya ilmiahnya, ya, di dalam salah satu jurnal berkaitan dengan spiritualitas di dunia virtual. Beliau meneliti tentang apa? Meneliti tentang, menuliskan tentang manaqib online. Ruang yang setiap malam, setiap waktu kita gunakan untuk mentautkan kolbu kita, untuk menghubungkan ruh kita semua, untuk mengikatkan rasa kita semua, ya, untuk mengeratkan hati kita masing-masing dari belahan bumi yang berbeda, bersatu dalam satu ruang spiritual yang sangat luar biasa bernama Manaqib Online. Bagaimana tidak keren? Masya Allah, tabarakallah. Ya. Ini adalah kekayaan yang Allah berikan kepada kita semua.
karunia yang Allah berikan kepada kita semua melalui apa? Melalui fasilitas teknologi. Luar biasa. Lanjut. Payan bagi al-iktsaru min dzikri. Maka perlu bagi kita memperbanyak zikir dengan ismul mufrad, ya, dengan ismul a'zam yang disimpan di dalam kalbu kita semua. Diperbanyak. Banyak itu apa? Banyak itu bukan 2, banyak itu bukan 10, banyak itu bukan 100, banyak itu bukan 1.000.000. Kalau masih ada angkanya masih sedikit karena masih bisa dihitung. Yang banyak itu yang sudah tidak ada hitungannya, ya, sudah nggak bisa dihitung, sudah nggak ada angkanya, itu banyak. Dan setiap desahan napas ditarik dan dikeluarkan oleh kita, itu kita selalu bersama-sama dengan zikir, dalam keadaan berzikir yang ada di dalam hati kita semua. Mulutnya berbicara, ngobrol, makan, minum, dan lain sebagainya, tapi hatinya ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tangannya memegang apapun, memegang kemudi motor, memegang setir mobil, memegang pulpen, memegang komputer, dan lain sebagainya, tapi hatinya bersama-sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tangan memegang cangkul, memegang bajak, dan lain sebagainya di sawah, parang di sawah, dan lain sebagainya, memegang senjata di medan tempur, tapi hatinya ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, tabarakallah, ya. Wakhtiyaruhu ala sairil adkari litadammunihi jami'a ma la ilaha illallah. Ya. Usaha untuk seluruh zikir-zikir yang lain. Karena apa? Karena zikir yang selalu kita ingatkan di dalam kalbu kita itu mencakup seluruh apa yang ada di dalam la ilaha illallah. Nah, bahkan kita sering dijelaskan oleh guru kita tentang kata kalimat hu atau kata hu di dalam zikir yang didawamkan di dalam kalbu kita semua, itu menjadi kantung asma, menjadi ruang berkumpulnya seluruh nama-nama Allah di dalam kata hu itu sendiri. Masya Allah, tabarakallah. Tarekat lain ada zikir Yahu, Yahu, Yahu. Ya nggak apa-apa. Nggak usah menyalahkan ajaran orang lain. Silakan. Semua punya metode, semua cara. Yang penting sanadnya jelas sampai kepada Rasulullah SAW. Dalam bentuk apa? Minal aqaidi, dalam bentuk keyakinan-keyakinan wal ulumi dan ilmu pengetahuan, wal adabi dan etika, akhlak, ya, perilaku yang baik, wal haqaik dan hakikat-hakikat, esensi-esensi dari segala hal, dan seterusnya dan seterusnya. Masya Allah, tabarakallah. Nah, pernyataan Sultanul Asma ini bukan hanya dari siapa? Dari Syekh Abdul Abbas Al-Mursi, gurunya Ibnu Athaillah As-Sakandari. Tetapi juga dikatakan oleh siapa? Oleh Ibnu Al-Jibah. Beliau juga sama mengatakan, Al-Ismul Mufradi Allahu huwa Sultanul Asma'i. Wa huwa Ismullahil A'zam. Beliau mengatakan bahwa material zikir hobi yang selalu kita ingatkan dalam hati, kalimah Allah itu adalah Sultanul Asma, rajanya nama-nama Allah. Wahwa ismullahil azam, itulah nama Allah yang paling agung. Wala yazalul muridu yadkuruhu bilisani wa yahtazzu bihi hatta yamtajizu bilahmihi wa dammihi. Ini luar biasa nih. Tak henti-hentinya seorang murid selama seorang murid terus berzikir dengan ucapannya. Kemudian sampai dirinya menjadi bergoncang gitu ya. Goncang itu artinya bergetar dirinya. Sampai apa? Sampai bercampur kalimat yang dizikirkan itu bilahmihi wa dammihi, dengan dagingnya, dengan darahnya, dengan, saya sering menyebut, kulit, daging, tulang, sumsum, darah dan lain sebagainya. Ya. Wa tasri anwaruhu fi kulliyatihi wa juz'iyatihi. Maka cahaya zikir itu akan terus mengalir dalam bentuk universal ataupun partikular, dalam bentuk yang besar maupun bentuk-bentuk yang mikroskopik, yang atomik, yang kecil-kecil, terus mengalir kepada dirinya. Ila an qala fayantakilu dzikru ilal qalbi thumma ila ruhi thumma ila sirri. Ya. Sehingga berpindahlah zikir itu dari mana? Ya, dari lisan yang diucapkannya, pindah ke kolbunya, pindah ke ruhnya, pindah ke sirnya, pindah ke mana? Mengalir terus.
maka terus mengalir tanti hentinya. Masya Allah, Masya Allah. Fahina idin yakhrusu al-lisanu wa yasilu ila suhudi wal iyali. Sama tadi seperti pernyataan siapa? Pernyataan Syekh Abdul Abbas al-Mursi. Maka pada kala itu, pada saat itu, ketika zikirnya terus diucapkan, mengalir kepada seluruh bagian-bagian dirinya, sampailah kepada as-suhudu wal iyanu. Apa sayang? Sebentar ya. Ya, fahina idin. Maka jadilah dia sadar, ya, penyaksian terhadap seluruh kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan sadar diri. Ini yang selalu kita berharap kita melakukan upaya sekuat tenaga untuk istiqomah hadir di majelis-majelis zikir, majelis-majelis manakiban. Supaya apa? Supaya kita merasakan betul bagaimana Allah mengalirkan cahayanya ke tangan kita, ke seluruh badan kita, ke seluruh anggota tubuh kita, dari ujung rambut sampai ujung kaki kita semua. Penuh dengan cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahilladzi faddalana ala kathirin min ibadihil mu'minin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi